Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah OSI, yaitu 7 layer Open System Interconnection. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Dias Efli Nur Hasanah dan teman saya Rizka Aprianti. Baiklah, mari kita mulai. Di sini ada 7 layer OSI dengan masing-masing fungsi dan kegunaannya. Selanjutnya, sekilas sejarah dan pengertian OSI layer. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Model referensi jaringan terbuka OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Standard for Organization atau ISO di Eropa pada tahun 1977, yang diciptakan untuk mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Tujuan penggunaan OSI layer. Adapun tujuannya ialah untuk membantu desainer jaringan dalam memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. 7 lapisan OSI layer adalah yang ketujuh adalah lapisan application, presentation, session, transport, network, data link, dan terakhir physical. Fungsi dari masing-masing layer tersebut yaitu: yang pertama, layer fisikal, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Yang kedua yaitu layer data link, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. 3. Layer network, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang keempat yaitu transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. 5. Session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Yang keenam yaitu presentation layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Dan yang terakhir ketujuh yaitu application layer, berfungsi sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contoh kerja OSI layer. Sebagai contoh sehari-hari kita menerima email. Pada layer ke-7, Anda memakai Microsoft Outlook yang mempunyai fungsi SMTP dan POP3. Layer 6, Anda mengirim email dengan format ASCII atau HTML. Pada layer ke-5, Anda menggunakan email dan Anda harus menginstal OS dahulu untuk membuka sesi komunikasi jaringan. Layer 4, OS membuka SMTP dengan sebuah TCP socket, kemudian protokol terbuka untuk menerima data dari server email. Layer 3, komputer mencari IP address dari SMTP server dengan melihat routing table yang diberikan OS router. Jika tidak ditemukan, akan memberikan pesan. Layer kedua, paket data dari IP address dikirimkan oleh Ethernet, dan layer ke-1 mengubah paket data menjadi sinyal elektrik yang ditransformasikan pada kabel UTP Cat5. Cara kerja OSI layer. Ketika data ditransfer melalui jaringan, sebelumnya data tersebut harus melewati ke-7 layer dari satu terminal, mulai dari layer aplikasi sampai physical layer. Kemudian di sisi penerima, data tersebut melewati layer fisikal sampai aplikasi. Pada saat data melewati satu layer, dari sisi pengirim maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layernya. Kelebihan OSI layer.
Di antaranya adalah mengurangi kompleksitas, standarisasi antar muka, interoperabilitas antar vendor, mempercepat evolusi, memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan, membagi tugas jaringan ke dalam layar-layar logis demi kemudahan dalam pemahaman. Dan kekurangan OSI layar adalah layar-layar OSI adalah teoritis dalam penerapannya, belum tentu melakukan fungsi yang sesungguhnya. Implementasi suatu protokol tertentu bisa tidak mewakili setiap layar OSI atau bisa tersebar di beberapa layer. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.